Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita pertama kali sesuai janji kita dengan Mas Widodo. Ini kita akan dalam tradisi Surabaya, Jawa Timur. Setiap lebaran itu ada unjung-unjung, berkunjung ke sanak saudara, kerabat kami sosolen dalam bahasa Jawa. Nah, ikut kita pulangnya, kita diberi amplop angpo. Nah, kalau kita diajak, ayo kita unjung-unjung, artinya kita mencari duit. Kita akan menyapa Mas Widodo yang lagi melakukan unjung-unjung kemana? Apakah ke Solo, ke rumah ratapan, atau ke KPK? Assalamualaikum, Mas Widodo. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak Jarot sehat? Alhamdulillah. Ini mari kita habis unjung-unjung Mas. Unjung-unjung ke Ya, KPK. Ternyata kita tidak ya. menemukan ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Hmm. Komas. Wah, ini kemana ini sebenarnya Mas? Ya itu kita juga kaget semua ya. Tiba-tiba di malam Lebaran, malam takbiran, Hmm. mantan Menteri Agama Yakut Kaumas tiba-tiba hilang dari rumah tahanan. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata sengaja dihilangkan dan diubah statusnya dari tahanan menjadi tahanan rumah. Boy. Ini baru pertama kali di dunia KPK ini, Cak. Apa yang bisa disikapi dari peristiwa itu, Cak Jarot? Jadi gini, sempat pertama itu muncul isu bahwa si Yakut itu sakit. Sakit kan harusnya Hmm. sesuai peraturan surat edaran Mahkamah Agung. Dia harus dibantarkan karena sakit kan, dibantarkan terus akhirnya Hmm. beberapa jam kemudian ada pernyataan resmi, tapi bukan dari Hmm. penyidik utama si Asep Guntur. Harusnya dia yang menjelaskan, tapi lewat Jubir. Hmm. Jubir menjelaskan bahwa ini atas permintaan keluarga. Coba penahanan rumah atas permintaan keluarga. Ini luar biasa hebat ini, Mas. Dan yang paling memiriskan adalah ini kan yang namanya KPK itu kan menangani kasus korupsi extraordinary crime. Jadi kriminalitas yang luar biasa, nggak boleh main-main. Ini KPK seperti memperlakukan maling ayam saja ketika keluarganya merasa keberatan, kemudian diberikan tahanan rumah. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk bahwa KPK main-main dengan hukum di Indonesia. Nah, tetapi kalau boleh saya baca nih, Cak Jarot, KPK Iya, menggunakan alasan ini nih, Cak Jarot, iya, iya. di Undang-Undang KPK. Jadi dia menggunakan pasal 108 ayat 1 dan ayat 2, ayat 11 KUHP. Sorry, Undang-Undang KUHP ya, Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1 menyatakan jenis penahanan terdiri atas penahanan rumah, tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Ayat 11 mengatur penahanan pada ayat 1 dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum, atau penetapan hakim. Nah, ini kan belum sampai kepada pengadilan, masih dalam penyidikan. Jadi ini yang bermain adalah penyidik nih, Cak Jarod. Yang harus dikejar adalah penyidik. Nggak mungkin Yakut tidak memberikan uang kepada penyidik untuk keluar dari tahanan KPK. Kira-kira begitu, Cak Jarod. Iya, saya lanjutkan, Mas. Itu di Hmm. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal tiga puluh Ya. satu memang menyebutkan permintaan dari tersangka atau terdakwa karena belum sampai ke pengadilan, tersangka. Siapa yang Hmm. membolehkan? Ya, artinya penyidik. Penyidik, saya sebutkan nih, penyidik utama Hmm. adalah Asep Guntur Rahayu yang selama ini kalau jumpa pers Mas, dia dengan gagah berani menjelaskan iki loh, sorry saya selalu bahasa Jawa Mas. Ini loh Hmm. si Asep Guntur ini menjelaskan panjang lebar tentang penahanan seseorang terus kemudian ditemani Hmm. jubir tapi ini tidak muncul Ya. sekalipun. Yang harus bertanggung jawab adalah sebagai penyidik utama si Asep Guntur Rahayu. Dibolehkan memang dalam Hmm. UHP pasal 31 ayat 1, tapi ayat 2 itu harus disertai jaminan atau uang atau berdasarkan jaminan hukum dari keluarga. Tapi ini Hmm. memang terlalu subjektivitasnya tinggi. Kenapa? Hmm. Katanya Jubir bilang, silakan yang lain juga bisa melakukan itu, tapi tidak semuanya diloloskan. Artinya apa? Ya sesuai kehendak masing-masing coba si penyidik utama ini, Mas. Hmm. Jadi si Asep Guntur Rahayu ini yang paling harus ya, yang Iya, harus dicecar ya, dan harus iya, diselidiki nih. Dan iya, Komisi Yudisial ini harus harus turun tangan. Kalau perlu Presiden ya, Cak ya. iya. Ini Silakan. kan yang unik juga nih, Cak. Jadi kasus ini muncul karena ada bocoran yang sengaja dikeluarkan oleh istrinya Ebenezer Noel.
Oh, Emmanuel Ebenezer, mm, yang membocorkan ketika malam Jumat itu kok tidak ada di tahanan si Yakut ini. Nah, bayangkan kalau tidak ada orang yang membocorkan, artinya ini akan mulus-mulus aja sampai di sidang pengadilan, atau mungkin malah nanti dibebaskan, jangan-jangan seperti itu. Kan luar biasa ini. KPK ini diberi amanah oleh rakyat, dibayar oleh pajak negara, tapi menjalankan tugasnya melawan hukum dan mengabaikan hukum. Ini mencederai banget ini hukum di KPK ini. tapi ingin kalau saya melihatnya gini, Mas. Sejak Hmm, zaman era Pak Jokowi jadi presiden, itu memang ya, KPK dilumpuhkan lewat revisi undang-undang. Terus betul. dirumuhkan. Kenapa? Soal penindakan, soal mata-mata, spionase, sama apa itu merekam jejak itu tidak harus izin dengan dewas. Yang kedua, Ya, bagaimana ah, harusnya komisioner yang sekarang ini itu harusnya dipilih oleh presiden terpilih. Artinya apa? Pak hmm, Prabowo. Tapi coba lihat Mas, menjelang Jokowi lengser, dia memaksakan kehendak untuk memilih 5 komisioner yang sekarang ini duduk sebagai pimpinan KPK. Luar biasa gitu, dableknya itu loh Pak. ya. Ya, ndablek dan nggak tahu diri ini Jokowi ini. Sudah nggak jadi presiden, dia ngatur semuanya. Bayangkan ya, KPK yang 5 personel komisioner itu semuanya adalah orangnya Jokowi. Jadi ini adalah mereka bekerja untuk Jokowi, bukan bekerja untuk negara. Betapa nakalnya ini Jokowi. Menakal atau apa? Ada istilah lain lagi yang lebih sadis lah ya buat mantan presiden yang masih cawe-cawe dan masih berkeinginan menjadi penguasa. Segala cara dilakukan di media, di lembaga, di kaki tangannya di kabinet, semua masih tunduk dan patuh pada Jokowi. Dan yang paling miris, Prabowo nggak berani melawan Jokowi, padahal Jokowi ini sudah bukan presiden. Begitu, Cak. Mas, sampai kita kalau ngobrol dengan para grassroots ya, dia menyebut Ya, ini sebenarnya yang jadi presiden siapa? Loh, kenapa Pak? Loh, coba bayangkan aja, segala sesuatunya tidak bisa diurus oleh Pak Prabowo dengan alasan betul. ini salah satu yang terbaru adalah bagaimana si Yakut itu bisa dijadikan tahanan rumah tanpa penjelasan panjang lebar. Sejak awal, Ya, ketika betul. kasus korupsi haji tahun 2023-2024 itu dibentuk pansus DPR, tidak satupun Yakut muncul di DPR dengan alasan dia keliling Hmm, Eropa atas betul. nama tugas negara mewakili Presiden Jokowi. Tapi anehnya menjelang Hmm, masa akhir DPR selesai Mas, dia baru pulang ke tanah hmm, air. Ini kan luar biasa, manusia hmm. setengah dewa atau manusia koruptor ya Mas. Manusia setengah Jokowi karena anu selalu mendapatkan pengampunan dan pengamanan. Jadi Iya. memang sengaja ketika pansus itu Yakut memang sengaja menghindar dan memantau DPR kapan selesai bersidang. Begitu Iya. selesai bersidang, dia baru keluar. Nah, ini usaha Yakut ini dari awal sampai hari ini nggak pernah berhenti dan nggak pernah kendor. Kita lihat dari peristiwa kaburnya Yakut, kemudian pada saat dipanggil KPK berkali-kali dia selalu menggunakan banser, dan Iya. terakhir dia mengancam akan mengerahkan 7 juta banser ya ngepung gedung Iya. KPK. Nah, tapi akhirnya kan tetap tidak berhasil untuk mengepung dan untuk mempengaruhi KPK, dan akhirnya ditahan. Tapi mereka masih punya cara, dengan cara ini mengakali KUHP, Yakut dibuat tahanan rumah. Nah, ini kan kita semuanya miris, hampir semua miris pada saat hari Lebaran, malam Lebaran, KPK melakukan tindakan yang betul-betul tidak terpuji. Nah, mengapa kita menjadi apa namanya konsen dan menjadi perhatian serius terhadap kasus Yakut ini? Pertama, dari zaman Jokowi mau nyapres dari presiden, Yakut adalah orang yang paling getol membela Jokowi melalui bansernya. Kemudian korupsi yang terjadi hari ini nilainya adalah 622 miliar. Itu jatah dan haknya haji yang harusnya berangkat. Kalau dikonversikan kepada biaya haji dari 622 miliar itu ada sekitar 8.500 jamaah haji yang tidak bisa berangkat hanya gara-gara Yakut. Sementara mereka sudah nunggu bertahun-tahun, sudah menyisihkan uang bertahun-tahun, sudah
uangnya di bank, bunganya diambil oleh pengurus haji, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen Haji, Kementerian Agama, sebelum menjadi Kementerian Haji, bagaimana rakyat umat ini selalu dijadikan korban, selalu dijadikan objek bagi penguasa untuk memanfaatkan pundi-pundinya, pundi-pundi rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Ini kan jahat sekali nih, Cak. Iya, ya. Jadi 8.000 jamaah reguler itu terpaksa minggir gara-gara apa? Jatah mereka diberikan kepada Haji Onah Plus. Artinya apa? Kalau 8.000 ini tidak berangkat sebelum waktunya dia dipanggil oleh Allah, betapa, Cak? Dia berhutang banyak kepada 8.000 jamaah loh. Dia akan menuntut nih, ya Allah, saya itu dapat jatah ke sini, tapi gara-gara rejim ini, dibahas dalam sebuah diskusi oleh Ustadz. Yang bertanggung jawab adalah rezim ini. Dia seumur hidup akan ditagih oleh mereka yang meninggal tanpa sempat naik haji gara-gara kebijakan. Ini luar biasa bahaya nih, ya. Betul. Bukan bahaya lagi. Ini imbalan apa sanksi untuk Yakut ini harusnya berat karena dia merampas hak orang lain yang seharusnya berangkat pada hari itu diberikan kepada orang yang membayar lebih mahal. Ya. Haji Foroda itu bahkan kemarin ada yang hampir 1 miliar kalau nggak salah ya, antara 500 sampai 1 miliar. Dan itu yang dilakukan Yakut sebanyak 20.000 hadiah dari kerajaan Arab Saudi untuk membantu mempercepat daftar tunggu haji di Indonesia setelah diberikan ternyata dimakan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam pengurusan haji. Kurang ajarnya minta ampun ini. Nah, Nah, saya jadi ingat, jadi tahun itu ada larangan keluarga mendampingi orang tua, lansia. Sementara selama ini bagi calon jemaah haji yang usianya di atas 60 tahun itu wajib didampingi oleh keluarga yang lebih muda. Tapi tahun itu ketika Yakut itu menggasak uang uang haji itu nggak boleh. Jadi harus mandiri orang tua pun iya, karena alasannya sudah ada petugas dari Kementerian Agama. Tapi faktanya di Arab Saudi banyak orang terlantar, banyak orang tua yang kesasar, banyak orang tua yang terjebak dan tidak tahu pulang ke hotelnya. Dan itu yang mengantarkan adalah petugas dari Arab Saudi, bukan petugas Indonesia. Petugas Indonesia entah kemana, malah menikmati sendiri atau malah heran sendiri di Arab sana. Ini miris sekali nih, Cak Jarot ini. jadi ya, kalau Anda menyebutkan, sampai menyebutkan Yakut itu adalah manusia setengah Jokowi. Ada lagi satu orang serupanya. Sama, ini tidak tersentuh hukum. Kira-kira kasih challenge ke audiens, Pak. Siapa orang ini, Mas? Yakut ini, ya tentu saja dia orang kuat, karena dia kan ketua Ya, Banser kan maksud saya sebelum. gini, Mas. Selain Yakut, Ah. masih ada satu orang lagi yang sama dengan si Yakut ini. Dia jadi Oh, terpidana, iya. tapi tidak pernah ditahan. Oh iya betul, malah diberi jabatan di BUMN ya, komisaris apa dia? Si Matutina, siapa namanya? Sylvester Matutina. Sylvester Matutina. Kalau kata Roy Suryo si Plester Matutina. Ini orang seperti memang harus layak dibully, orang yang sudah jelas, sudah inkrah, pengadilan sudah memutuskan bersalah, tidak dieksekusi. Jadi negara ini main-main ini, pengelolanya main-main. Harus minggir semua, diganti yang muda-muda, diganti yang masih fresh, diganti yang tidak tercemari, diganti yang tidak terkotori oleh perilaku-perilaku korup, perilaku pelanggar undang-undang, perilaku KKN, harus diganti semuanya. Kalau tidak, nggak akan ada kesejahteraan muncul di Indonesia. Karena orang yang diberi amanah untuk menjalankan negara ini, melakukannya sesuka hati, melanggar hukum, kalau ketahuan minta maaf, kalau nggak ketahuan jalan. Itu yang terjadi hari ini dan sejak era Jokowi 2014. Oleh karena itu, mengapa orang harus selalu mendesak supaya Jokowi dihukum? Karena perilaku buruknya sebagai presiden itu sama sekali tidak negarawan, tidak mencontohkan sebagai sosok presiden yang baik. Jadi si Plester ini aneh juga kalau aparat hukum tidak bisa mencari si Sylvester ini, orang yang sudah dipidana diputus pengadilan tidak segera dieksekusi dimasukkan ke dalam penjara. Apa susahnya mencari Sylvester? Ini artinya jaringan mereka masih kuat. Karena apa? Ya karena si Sylvester ini daihatnya Jokowi waktu menjadi presiden.
bagaimana dia membuli orang yang kritis, bagaimana dia melakukan karakter assassination terhadap orang-orang yang mencoba menegakkan kebenaran, mengusulkan, memberi ide, gagasan kepada Jokowi, dianggap sebagai orang yang tidak berguna oleh si Plester. Saya pernah soalnya nih, Cak Jarod. Oh, Saya pernah di satu forum itu diskusi sama dia oh, di online ya. hmm. Memang kalau diskusi sama dia awalnya kesel karena dia selalu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak enak, menyerang pribadi, menyerang ide kita. Jadi menangnya hanya menang suara, menang keras dan menang nekat dan menang goblok gitu. Jadi buat kaula sahabat milenial, kita spill ya bahwa Sylvester ini adalah relawan Jokowi yang ditahan ingkrah diputuskan oleh MK, Pak, ditahan Hmm, dipidana 1,5 tahun penjara karena terbukti menghina atau memberikan menghina aja ya, menghina mantan presiden, wakil presiden Yusuf. Yusuf Kala. Tapi Ya. ketika vonis sudah jatuh kan tidak pernah sekalipun dia ditahan. Artinya apa? Memang adalah Termul masih menguasai. Jaksa Agung itu harusnya ngomong ini tanggung jawab. Siapa Jaksa Agung? Terus siapa KPK? Semuanya masih dalam kendali eh, Rumah Ratapan Solo. Kasih Rumah. penyelesaian terakhir, Pak. Kasih kalimat terakhir sebelum kita bisa kembali besok ke Ali, Mas. Kalimat terakhir adalah tidak hanya KPK, seluruh penegak hukum harus menjaga amanah rakyat. Harus ingat sumpah kalian bahwa kalian bekerja digaji oleh rakyat. Bekerjalah sesuai standar yang benar. Jangan main-main, jangan coba-coba untuk mengingkari amanah rakyat. Saya khawatir kalau kemarahan rakyat ini menggumpal menjadi satu, akan menjadi satu kekuatan energi yang maha dahsyat untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Ini saya mengingatkan loh, bukan ngancam ya, mengingatkan. Karena perilaku kalian sebagai penegak hukum itu sudah bikin muak gitu loh. Orang yang seharusnya dihukum tidak dihukum. Orang yang seharusnya tidak dihukum malah dihukum. Ini kan sudah diceritakan dalam kitab-kitab Oke, suci Cak. zaman dulu. Sudah running Ah, out of time. Tetap waspada, tetap semangat. Salam FNF. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.